Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda, hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi kita yang kemarin, objek IPA dan pengamatannya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan baku dan juga satuan tak baku. Oke, lanjut saja untuk satuan baku. Untuk satuan baku sendiri yaitu pertama, kemarin kan Ananda sudah melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri anggota keluarga Ananda. Nah, dari kebanyakan, mungkin seluruhnya ya, dari Ananda itu pasti ada data mengenai tinggi badan, kemudian masa dari adik atau kakaknya berapa, kemudian umurnya berapa. Nah, itu semua seperti tinggi badan, kemudian masanya, kemudian umurnya itu merupakan yang dinamakan besaran. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, itu dinamakan besaran. Jadi ketika Ananda menghitung tinggi adik Ananda, kemudian masanya berapa, misalnya 40 kg, kemudian umurnya berapa tahun, nah itu termasuk yang namanya besaran, segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau misalnya yang tidak dapat diukur itu bukan merupakan besaran, misalnya seperti baunya bagaimana, biasanya bau parfumnya bagaimana, atau apapun yang tidak bisa diukur itu bukan dinamakan besaran, seperti itu. Nah, untuk mengukur tinggi badan Ananda kemarin seperti apa kira-kira? Atau kita menggunakan meteran atau seperti apa? Nah, dari kebanyakan Anda kemarin kalau saya lihat itu pasti misalnya tingginya 140 cm, kemudian masa adiknya misalnya 35 kg. Nah, kenapa kok Anda bisa menyatakan itu ke dalam centimeter atau ke dalam kilogram? Nah, kenapa kok enggak ke dalam satuan yang lain? Nah, misalnya kalau saya ukur tinggi adik saya itu Bu pakai penggaris atau pakai meteran. Nah, kenapa Ananda tidak memakai jengkal tangan? Misalnya jengkal tangannya, oh ternyata berapa jengkal tangan saya? Misalnya 20 jengkal tangan saya atau seperti apa? Nah, kenapa kok tidak seperti itu? Apakah nanti sama ketika adik Ananda diukur menggunakan jengkal tangan tapi jengkal tangannya mamanya Ananda? Apakah sama nanti hasil pengukurannya? Pasti berbeda. Nah, makanya itu Ananda ketika melakukan pengukuran, ketika melakukan penyelidikan menggunakan disarankan menggunakan alat ukur yang tepat, yaitu bisa menggunakan neraca kalau kita mengukur massa, bisa menggunakan meteran atau mistar kalau kita mengukur tinggi badan dan yang lainnya gitu ya. Jadi di sini yaitu kalau kita melakukan suatu perbandingan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang kita pakai itu namanya satuan. Satuan itu misalnya kita menyatakan tinggi adik saya itu itu ada 140 cm. Nah, centimeter itulah yang dinamakan satuan. Jengkal tangan misalnya itu namanya satuan. Namun ketika kita melakukan pengukuran menggunakan satuan misalnya depa, kalau kita merentangkan tangan, kemudian kita misalkan menggunakan jengkal tangan, nah itu kan tidak sama antara pengukuran yang satu dengan pengukuran yang lainnya. Nah, itu bagaimana? Nah, untuk melakukan pengukuran agar hasilnya sama dengan yang lainnya, maka kita perlu apa? Perlu yang namanya satuan baku. Nah, satuan yang dimana satuan ini tuh disepakati bersama oleh semua orang. Jadi kalau kita mengukur misalnya jalan itu pakai kilometer, kalau kita mengukur massa badan kita itu pakai satuan kilogram dan sebagainya, supaya bisa sama kalau kita mengukur itu supaya valid seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya misalnya di sini saya memiliki kucing. Nah, di sini kalau saya memiliki kucing, nah kira-kira hal apa dan besaran apa saja yang dapat diukur dari dari kucing ini itu apa saja. Nah, kalau di sini tadi besaran itu kan apa saja yang bisa diukur. Nah, misalnya panjang badan si kucing, atau misalnya
panjang telinganya, berat massa badannya itu berapa, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang tidak bisa diukur berarti bukan merupakan besaran, itu misalnya bau kucingnya bagaimana, atau misalnya apapun deh pokoknya yang tidak bisa diukur itu bukan termasuk yang namanya besaran seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada awalan satuan dalam SI. SI itu standar internasional kalau kita mengukur menggunakan kilometer, kilogram itu SI. Nah, dan kelipatannya di sini kalau satuan tak baku itu ya tadi seperti depa, jengkal tangan kita itu tak baku. Kalau satuan baku ini bisa kita gunakan misalnya kilometer itu kan satuan baku ke meter, yaitu satuan yang tak baku. Nah, awalan misalnya tera, simbolnya T, kelipatannya 10 pangkat 12. Kalau kita mau menyatakan itu dengan 0000 seperti yang biasa kita tuliskan itu kan banyak ya, nolnya ada 12. Nah, itu bisa kita ganti dengan 10 pangkat 12, artinya nolnya itu ada 12. Misalnya giga itu 10 pangkat 9 sampai nano itu 10 pangkat 9. Nah, di sini contohnya misalnya konversi satuan dari megawatt ke watt. Nah, 5 megawatt sama dengan berapa watt? Nah, mega kita cari. Mega itu adalah 10 pangkat 6, berarti nolnya artinya itu ada 6, berarti meganya kalau hilang berarti diganti dengan 10 pangkat 6, atau kita bisa tuliskan nolnya ada 6. Jadi 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt. Kemudian selanjutnya ada 1 kilometer ke meter. Nah, kilo itu kan berapa? 10 pangkat 3. Nah, berarti bagi ini kok nggak ditulis lagi satunya. Nah, 1 kali 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 10 pangkat 3 juga. Apapun yang dikali 1 itu kan ya dirinya sendiri itu juga kan ya. Bisa ditulis 1000 karena nolnya ada 3, ataupun kita tulis aja langsung 10 pangkat 3, itu sama saja. Kemudian ada lagi 1 cm berapa meter? Nah, senti itu berapa? 10 pangkat 2. Nah, meter karena sentinya hilang menjadi meter, jadinya 10 pangkat minus 2 atau 0,02 seperti itu. Tapi lebih enak kalau kita nulisnya pakai pangkat, jadi tinggal 10 pangkat minus 2 meter seperti itu. Nah, kemudian setelah mencermati materi hari ini, cobalah Ananda untuk mengerjakan LKS besaran dan satuan. Nah, silakan kembali ke e-learning masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Good luck and have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.